Beralih ke berita lainnya pemirsa, ratusan warga terdampak relokasi Waduk Semantok pada 4 tahun lalu kembali mempersoalkan rumah relokasi terdampak yang tak kunjung bisa disertifikatkan. Warga dan DPRD ini mendesak agar Pemkab serius dalam menangani warganya karena 4 tahun tidak ada hasil. Sebanyak 115 kepala keluarga terdampak pembangunan Waduk Semantok yang menempati tanah relokasi. Sudah 4 tahun ini nasibnya terkatung-katung. Para korban Semantok ini menunggu kepastian pemerintah daerah yang sudah berjanji bisa mensertifikatkan tanah yang ditempati. Sebelumnya warga dijanjikan dalam 1 tahun sertifikat hak milik atas tanah tersebut tuntas. Namun faktanya 4 tahun berlalu, janji tinggal janji. Geram karena termakan janji Pemda, puluhan warga menggunakan truk mendatangi kantor DPRD Nganjuk, meminta agar DPRD bisa mendesak Bupati agar bisa segera mempercepat proses tanah relokasi tersebut. Menurut Adam Muharto, Kepala Bapeda Kabupaten Nganjuk, bahwa Bupati sudah mengeluarkan SK nomor 44 tahun 2026 tentang pembentukan tim koordinasi percepatan tukar menukar kawasan hutan pembangunan relokasi Semantok pada 19 Januari 2026 yang diketuai langsung oleh Marhain Jumadi, Bupati Nganjuk. Dan kini proses masih pada tahapan tukar menukar kawasan hutan antara tanah yang ditempati warga terdampak Semantok untuk ditukar dengan tanah reboisasi di Bondowoso. Akibat proses itu belum selesai, maka proses sertifikat tanah warga juga terkendala. Kami minta kejelasan masalah tanah yang kita tempati saat ini karena sudah hampir 4 tahun belum ada kejelasan sama sekali sampai saat ini. Itu tanah yang mana, Mas? Tanah yang direlokasi dari warga terdampak gunung Semantok. Iya, ada berapa warga yang terdampak di sana? Sekitar 115 kakak dan hampir 450 jiwa. Berapa lama, Mas? Sudah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Dari 4 tahun itu apakah ada tindakan dari pemerintah daerah untuk yang dijanjikan kepada masyarakat, ya, Pak? Nah, selama ini hanya kita melaksanakan hearing di ruangan ini juga karena kita sudah melakukan hearing itu sekitar 1, 2, 4 kali. 4 kali. Nah, Hasil 4 dari kali belum menemui hasil. Nah, yang hearing untuk saat ini mungkin kami meminta dari anggota dewan, dari anggota dewan Kabupaten Nganjuk selaku perpanjangan tangan dari masyarakat agar bisa memberi solusi, bisa memberi kejelasan masalah tanah yang kita tempati. Menurut Ahmad Fauzi, Ketua Paguyuban Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok, pihaknya telah 4 kali mendatangi kantor DPRD bersama perwakilan warga. Kalau tahun 2027 nanti belum ada kejelasan, maka mereka akan melakukan aksi langsung ke Kementerian Kehutanan. Dari rapat kerja sore hari ini, ya, Pak? Kita masih menunggu tim pemerintah daerah untuk melalui tahapan-tahapan yang harus disiapkan. Berapa lama, Pak, masyarakat harus menunggu hal tersebut? Kita nggak tahu waktunya, tapi kita minta pemerintah dipercepatlah itu tahapan-tahapan supaya masyarakat tidak mengatur lama. Yang menjadi kendala sebenarnya itu apa, Bapak? Kok sampai 4 tahun? Saya tidak paham secara utuh ya itu, tapi harus kita akui pemerintah daerah sekarang sudah bekerja, kita yakin aja lah pemerintah supaya bisa percepat apa yang menjadi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Kira-kira nanti apa upaya dari wakil rakyat untuk membantu Kita masyarakat? terus itu. Dikawal Kita terus. mau terus itu. Sementara Jianto, Wakil Ketua DPRD yang juga pimpinan rapat mengatakan, pemerintah daerah diminta mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok, sebab sudah 4 tahun nasib warga terkatung-katung. Bupati Nganjuk nomor 44 tahun 2026 tentang pembentukan tim koordinasi percepatan proses tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok tertanggal 19 Januari tahun 2026 yang anggotanya pengarahnya Pak Bupati. Saat ini adalah tahapan TMKH, tukar menukar kawasan hutan. Tahapan-tahapan yang terkait dengan pembayaran ganti rugi sebenarnya mohon maaf ganti untung sudah dilakukan sejak tahun 2022 di bulan Januari
Februari dan April itu sudah dilakukan ganti untung. Terus langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam rangka TMKH jadi sudah dianggarkan di tahun 2024 untuk melaksanakan rehab das di Luyu dan reboisasi di Bondowoso. Nolnya di sana. Mungkin nanti secara detail bisa disampaikan oleh Pak Kepala Dinas LH terkait dengan rehab das maupun reboisasi, karena itu merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya tukar-menukar kawasan hutan. Sebelumnya warga sempat dimintai uang ratusan juta sebagai bentuk jual beli tanah relokasi oleh beberapa oknum dan akhirnya uang itu dikembalikan karena menuai masalah. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.